Hai, ketemu kembali dengan saya Sonzarni. Di pertemuan kita kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan dari video tutorial 06 OSPF Single Area pada Mikrotik bagian pertama. File GNS3 yang telah dibuka ini adalah file yang digunakan pada video tutorial OSPF Single Area pada Mikrotik bagian pertama. Kondisi dari jaringan untuk saat ini adalah router TKJ, router RPL, dan router MM telah kita konfigurasi OSPF, sehingga semua PC klien bisa saling komunikasi, tapi belum terkoneksi secara OSPF dengan router Mikrotik 1 ini. Sementara itu, router Mikrotik 1 ini telah dikonfigurasi sebagai Internet Gateway. Nah, kali ini yang akan kita praktikkan adalah router Mikrotik 1 ini kita masukkan ke area OSPF dari jaringan yang ada, dan kita buat tambahan koneksi dari router MM ke router Mikrotik 1 ini. Karena ada dua jalur menuju ke router Mikrotik 1 yang berfungsi sebagai Internet Gateway, nantinya untuk koneksi internet untuk jaringan ini ada dua jalur. Pertama lewat router TKJ menuju router Mikrotik 1 ini. Kedua via router MM. Oke, kita buat jalur baru untuk koneksi dari router Mikrotik 1 ke router MM. Sekarang router Mikrotik 1 telah terhubung dengan router MM. Karena ada penambahan router pada jaringan OSPF kita, yaitu router Mikrotik 1 ini, maka kita beri IP address terlebih dahulu interface router Mikrotik 1 ini dan interface router MM yang saling terhubung. Untuk network address-nya saya gunakan 192.168.26.200/30. Network address yang masih tersedia dari subnet mas 192.168.260/24 yang digunakan pada topologi ini. Untuk interface di router Mikrotik 1 ini, IP address-nya nanti adalah 192.168.26.201/30. Dan untuk interface di router MM, IP-nya adalah 192.168.26.202/30. Sedangkan interface dari router Mikrotik 1 yang tersambung ke router TKJ, IP-nya nanti adalah 192.168.26254/30. Oke, kita mulai. Kita on-kan semua perangkat. Lalu kita beri IP address untuk interface di router Mikrotik 1 dan interface di router MM. Pada tutorial sebelumnya disampaikan bahwa untuk dynamic routing protocol bisa beradaptasi dengan penambahan topologi jaringan. Kita hanya perlu mengkonfigurasi dynamic routing protocol pada router tambahan dan router tetangganya. Tidak perlu ada tambahan konfigurasi pada router-router yang telah ada. Nah, di sini router tambahan adalah router Mikrotik 1 dan tetangganya adalah router MM dan router TKJ.
Maka konfigurasi OSPF yang akan kita lakukan adalah di router tambahan, yaitu router Mikrotik 1, dan router tetangganya yaitu router MM dan router TKJ. Di router RPL tidak perlu kita lakukan konfigurasi apapun akibat adanya penambahan sebuah router Mikrotik 1 ini. Kita lanjut, kita konfigurasi OSPF pada router Mikrotik 1 ini yang merupakan router tambahan, dan setelah itu router MM serta router TKJ sebagai router tetangganya. Kita lihat tetangga OSPF dari router Mikrotik 1 ini, ROOS Neighbor Screen. Ternyata ada router dengan router ID-nya 0.0.0.1 yang telah adjacensi dengan router Mikrotik 1 ini. Ini adalah router ID OSPF dari router TKJ. Berarti di router TKJ telah ditambahkan network address 192.168.26.252/30 yang merupakan network address dari salah satu interface router Mikrotik ini. Nanti kita lihat konfigurasi OSPF di router TKJ. Kenapa hanya satu yang muncul, hanya router ID dari router TKJ saja? Karena di router MM belum kita tambahkan network address ini ke konfigurasi OSPF networknya. Kita ke router MM. Kita tambahkan network address ini ke network OSPF. Kembali kita lihat tetangga OSPF-nya. Terlihat di sini ada dua tetangga OSPF-nya sekarang. Router ID yang ini adalah router ID dari router RPL, dan ini adalah router ID dari router Mikrotik 1. Statusnya telah full, itu artinya sudah saling adjacensi atau bertukar informasi database OSPF. Sekarang terlihat perbedaan isi tabel routing router MM. Untuk ke network address ini, gateway-nya adalah IP ini. Ini adalah IP dari router Mikrotik 1, sementara sebelumnya lewat router RPL. Lalu untuk ke network address klien di router TKJ, network address yang ini, sebelumnya hanya melewati router RPL. Nah, sekarang bisa juga melewati router Mikrotik 1. Ini semua bisa terjadi karena router Mikrotik 1 telah diaktifkan OSPF dan telah adjacensi dengan router MM. Kita lanjut, kita lihat router TKJ.
Network address 192.168.256.252/30 sudah ditambahkan di konfigurasi network OSPF pada router TKJ ini. Network address yang juga digunakan oleh router Mikrotik 1. Sekarang tetangga OSPF router TKJ ada dua, yaitu yang ini router RPL dan ini adalah router Mikrotik 1. Selesai tugas kita menambahkan router Mikrotik 1 ke dalam jaringan OSPF yang telah ada sebelumnya. Seperti penjelasan di video OSPF single area pada Mikrotik bagian 1, konfigurasi OSPF cukup di router baru tambahan dan router tetangganya. Router RPL yang tidak tetangga dari router baru atau router tambahan, yaitu router Mikrotik 1, tidak perlu ada konfigurasi OSPF yang kita lakukan. Praktikum kita selanjutnya adalah menghubungkan PC klien ke internet. Agar PC klien bisa koneksi ke internet, maka di setiap router harus ada routing entry untuk default route, yaitu 0.0.0.0/0. Nah, kalau menggunakan static route, kita harus membuat routing entry default route di setiap router yang ada. Karena kita menggunakan dynamic routing OSPF, kita tidak perlu membuat routing entry default route di setiap router. Kita cukup mengaktifkan fitur distribute default route dari router yang aktif routing entry default route-nya. Di topologi ini, router yang memiliki routing entry default route adalah router Mikrotik 1 ini. Jadi nantinya kita aktifkan fitur distribute itu di router Mikrotik 1 ini, agar default route ada di tabel routing semua router OSPF. Fitur distribute default route itu ada di instance. Oke, kita lihat dulu. Ini masih dalam posisi never, jadi kita ubah. Untuk pilihannya ada dua. Yang pertama always dan if install. If install artinya router Mikrotik 1 hanya akan mendistribusikan default route jika di tabel routingnya ada routing entry default route. Sedangkan always artinya walaupun router Mikrotik ini tidak memiliki routing entry default route di tabel routingnya, dia tetap akan mendistribusikan default route. Step 1 ini artinya setiap router yang menerima informasi tentang network yang didistribusikan akan melakukan kalkulasi penghitungan menggunakan informasi eksternal dan internal metrik dalam menentukan jalur terbaiknya, sehingga tiap router bisa mempunyai jalur yang berbeda untuk sampai ke network tersebut. Jika tipe 2 ini yang digunakan, maka router-router yang menerima informasi tentang network yang didistribusikan OSPF tadi hanya melihat eksternal metriknya saja. Ini artinya seluruh router dalam jaringan OSPF kita menggunakan satu jalur keluar menuju network yang didistribusikan tersebut. Oke, di sini kita akan menggunakan pilihan if install dengan tipe 1. Enter. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang distribute default route sudah aktif dengan pilihan if install. Kembali kita lihat ke masing-masing router. Kita lihat di router MM, IP route print. Oke, telah aktif default route-nya dengan flag ADO. Router TKJ. Di router RPL untuk ke internet, gateway-nya ada dua, yaitu lewat router MM dan lewat router TKJ. Ini adalah IP dari router MM, sedangkan ini adalah IP dari router TKJ. Kita lihat di topologi. Nah, semua router TKJ, router RPL ataupun router MM, jalur untuk ke internetnya ada dua. Router TKJ untuk ke internetnya lewat jalur ke sini untuk jalur utama, dan lewat router RPL untuk jalur backupnya.
Sementara router MM langsung ke router MikroTik 1 untuk internet sebagai jalur utama dan melewati router RPL untuk jalur backupnya. Karena ada dua jalur untuk internet, maka IP DNS masing-masing router juga harus kita set. Ini tidak ada hubungannya dengan OSPF, jadi harus di set secara manual. Di router RPL ini IP DNS-nya sebelumnya adalah IP router TKJ, maka akan kita tambahkan IP router MM. Demikian juga untuk router TKJ, yang sebelumnya DNS-nya hanya IP MikroTik 1, maka kita tambahkan IP dari RPL. Lalu untuk di MM, sebelumnya IP DNS-nya adalah IP RPL, lalu kita tambahkan juga IP MikroTik 1 sebagai IP DNS-nya. Oke, kita mulai. Ini IP router TKJ. Kita tambahkan IP router MM. Enter. Kita ke router TKJ. Kita tambahkan juga. Ini adalah IP dari router MikroTik 1. Lalu kita tambahkan IP dari router RPL. Udah ada dua IP DNS. Yang ini IP router MikroTik 1 dan ini IP dari router RPL. Kita ke router MM. Oke, selesai. Sekarang kita verifikasi dari PC virtual client. Tapi sebelumnya pastikan PC real kita terkoneksi ke internet. Oke, telah koneksi ke internet. Kita mulai dari PC TKJ. Ping 888. Start. Ping domain. Enter. Oke, koneksi ke internet. Kita coba PC RPL 1 888. Oke. Oke. PC RPL 2. MM1. Terakhir PC MM2. Demikian tadi praktikum kita tentang penambahan router di OSPF dan distribute default route. Sampai jumpa di praktikum berikutnya tentang OSPF multi area. Terima kasih.